Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zakia Fitah Aini MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi riset. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara dengan NPM 202241500026 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan judul yang akan saya ambil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah metodologi riset. Untuk judul penelitian yang saya akan ambil yaitu judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Number Head Together terhadap keaktifan belajar siswa. Nah, penelitian ini dilakukan di kelas 10 SMA Negeri 1 Nanggung yang berfokus kepada materi ekosistem. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian. Nah, biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang memiliki peranan penting dalam pendidikan karena mempelajari kehidupan serta proses-proses alam yang mendasari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pemahaman konsep biologi, khususnya materi ekosistem, sangat dibutuhkan untuk membentuk kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Namun demikian, dalam proses pembelajaran biologi, khususnya materi ekosistem, masih dijumpai tantangan terkait dengan tingkat keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, hasil observasi awal pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Nanggung menunjukkan bahwa sebagian siswa belum sepenuhnya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kondisi ini diantaranya adalah tingkat fokus belajar siswa yang rendah akibat pola tidur yang kurang teratur, serta kurangnya motivasi karena materi pelajaran belum sepenuhnya dikaitkan dengan situasi yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, rasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan dalam kelompok juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan. Nah, pembelajaran yang kurang variatif dan masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru juga dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi aktif siswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah model pembelajaran NHT atau Number Head Together. Nah, model pembelajaran ini merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui diskusi kelompok, pembagian peran, dan pertukaran ide dengan menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Nah, NHT ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, interaktif, dan mendorong partisipasi merata dari seluruh anggota kelompok. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penerapan model pembelajaran Number Head Together atau NHT terhadap keaktifan belajar siswa pada materi ekosistem di kelas 10 SMA Negeri 1 Nanggung. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, seberapa besar dampak penerapan model pembelajaran NHT ini terhadap tingkat keaktifan belajar siswa di SMA Negeri 1 Nanggung. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan model pembelajaran NHT ini efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi ekosistem kelas 10 SMA Negeri 1 Nanggung. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran NHT terhadap keaktifan belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi ekosistem kelas 10 SMA Negeri 1 Nanggung. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana model pembelajaran NHT dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan demikian, hasilnya bisa memperkuat teori-teori yang terkait pembelajaran kooperatif. Sementara itu, secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak. Yang pertama, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan mereka dalam belajar. Yang kedua, bagi guru, model NHT bisa menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir, bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, serta menganalisis penelitian pendidikan yang tentu sangat bermanfaat untuk pengembangan karir akademik ke depannya. Berikut adalah kajian teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu keaktifan belajar, model pembelajaran NHT, dan konsep ekosistem. Pertama, keaktifan belajar. Menurut teori Zen Piaget, keaktifan belajar terjadi ketika siswa terlibat dalam eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Proses ini membantu siswa berpikir secara kritis dan menyelesaikan masalah secara aktif. Kedua, model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Menurut Slapin, NHT adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil. Setiap siswa diberi nomor, lalu setelah diskusi, guru memanggil nomor acak untuk menjawab pertanyaan. Ini mendorong partisipasi aktif dan kerjasama antar siswa. Ketiga, konsep ekosistem. Menurut Campbell 2010, ekosistem adalah sistem yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup atau yang disebut dengan biotik dan lingkungan tidak hidup atau abiotik, termasuk aliran energi dan daur materi di dalamnya. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen. Model pembelajaran yang diterapkan adalah Number Head Together atau NHT. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Nanggung. Nah, untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling, di mana terdapat 2 kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen, yaitu kelas 10 yang menggunakan metode NHT. Kedua, kelompok kontrol, yaitu kelas 10 yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi indikator untuk mengukur keaktifan belajar siswa. Selain itu, juga dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya dilakukan sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran NHT. Kemudian, siswa akan mengisi kuesioner dan peneliti akan melakukan observasi. Dan selanjutnya untuk analisis data digunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh secara ringkas dan jelas. Kemudian untuk analisis inferensial yaitu untuk menguji hipotesis. Teknik statistik yang digunakan antara lain UJT. UJT ini untuk membandingkan nilai pretest dan posttest. Kemudian dilanjut dengan uji ANOVA yaitu untuk melihat perbedaan antar kelompok. Dan kemudian dilanjut dengan uji korelasi yaitu untuk melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya, waktu pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 minggu dengan rincian sebagai berikut. Minggu pertama digunakan untuk observasi. Pada tahap ini, peneliti mengamati kondisi kelas, fasilitas, serta merancang perlakuan untuk penerapan model NHT. Juga dilakukan identifikasi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Minggu kedua hingga ketiga dilakukan pengumpulan data, di mana siswa dari kedua kelas akan diberikan pretest dan posttest. Nah, model NHT diterapkan pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Selanjutnya, minggu keempat, peneliti melakukan analisis data. Nah, data ini dianalisis secara statistik, deskriptif, dan inferensial untuk melihat seberapa besar pengaruh model NHT terhadap keaktifan belajar siswa. Kemudian terakhir, pada minggu kelima, peneliti melakukan penyusunan laporan akhir. Laporan ini mencakup latar belakang, metode, hasil analisis, dan kesimpulan dari kegiatan penelitian.
Baik, sebagai penutup, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan model pembelajaran yang efektif, khususnya model number head together dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa, dan juga sangat mengharapkan saran atau masukan dari ibu dosen serta rekan-rekan semua sebagai bahan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian ini di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.